Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di destilasi pertemuan yang ke-7 ini ya, destilasi vakum ya. Destilasi vakum ini teknologi yang memisahkan rempah-rempah dan minyak untuk membuat minyak sirih dari rempah dan bumbu ya. Kenapa dinamakan vakum ini? Karena hampa udara ya. Destilasi ini menggunakan teknik hampa udara, jadi dengan memiliki titik yang tinggi sekali, mendekati 112 ini. Kalau di pakai termometer yang kita gunakan kemarin itu 112 mestinya, bukan 100 ini. Kemarin nggak diukur ini, jadi kata penting keluar minyak jadi gitu ya kemarin itu secara konsepnya itu 112 derajat Celcius. Ini vakum bisa mengeluarkan minyak sirih yang kita kehendaki ya. Kemarin yang kita coba serai ya. Kenapa menggunakan vakum? Karena dengan destilasi vakum ini senyawa-senyawa yang tidak stabil akan mudah ya, atau ikut terkoreksi atau bisa diambil minyaknya ya, sehingga minyaknya bisa kita peroleh meskipun dengan bahan yang sangat sederhana, alat yang sederhana, kita bisa mengambil minyak asiri sebaik mungkin. Nah, itu yang menggunakan vakum. Beda dengan teknik yang satu-satunya lagi yang solvent, yang bertingkat, itu harus benar-benar bahannya bagus, alatnya bagus, baru bisa menghasilkan minyak sirih yang berkualitas bagus. Kalau yang ini meskipun tidak seberapa bagus, tapi cukup menghasilkan minyak sirih yang berkualitas ya. Ini ada yang 120-15, ada yang 150, ada yang 170. Di beberapa artikel yang pernah saya baca itu ada yang sampai 215, ada yang 300. Yang kemarin yang di minyak kayu putih itu sampai 300 berapa itu kemarin suhunya itu ya. Jadi kenapa sampai suhu segitu? Karena suhu di itu minyak yang dikandung oleh agen hayati minyak kayu putih, serai, jahe, kunyit, bunga mawar, bunga boja, kayu manis dan yang lain sebagainya, itu bisa keluar, termasuk cendana ya, bisa keluar dengan maksimal. Kalau suhunya di bawah itu minyaknya masih di dalam, jadi nggak tuntas gitu. Jadi dan proses penguraian molekulnya atau aromanya itu juga tidak maksimal, karena ada beberapa materi atau material yang masih nyangkut di dalam. Nah, ini juga perlu dilakukan pemanasan suhu yang sesuai ya. Jadi di destilasi vakum ini secara sederhana mengubah benda cair menuju benda gas ya, secara teorinya atau konsepnya, lalu mengubahnya lagi menjadi benda cair untuk mengemasnya kimia yang ada pada benda fase cair ya. Nah, destilasi ini digunakan selain yang pertama saya jelaskan tadi, juga untuk mendapatkan kualitas cairan yang tertentu yang tidak terbentuk dalam proses alami. Cairan ini berbentuk dekomposisi ya, atau dekondensasi ya, atau kondensator atau kondensat ya. Di parfum yang kita beli di penjual parfum yang pipet itu sama, itu asiri sebetulnya ya. Itu adalah kondensat ya, atau minyak pipet nanti diencerkan dengan alkohol, jadi minyak yang kita nikmati saat ini. Atau parfum yang lain yang menggunakan sintesis dari bahan-bahan kimia tanpa ini ada bahan kimia, ada senyawa kimia berbeda ya. Jadi ada bahan kimia itu emang dari bahan-bahan kimia terus disintesa, direaksikan menjadi parfum. Ada yang dari senyawa kimia ini berasal dari organ-organ hayati, misalnya dari tumbuhan, dari hewan ya.
Jadi minyak kasturi itu dari tulang ekor sapi atau tulang ekor hewan-hewan yang lain, itu dipanaskan sampai 500 derajat, itu keluar minyaknya. Nah, sama di destilasi vakum ini adalah untuk mencari gas yang bagus untuk dibuat kondensat atau parfum yang bagus ya. Dengan parfum yang bagus ini akan diperoleh aroma yang tahan lama, tidak begitu menyengat, tapi baunya sampai berhari-hari. Nah, ini yang diinginkan oleh konsumen itu seperti itu. Jadi makanya destilasi uap ini atau destilasi vakum ini banyak diminati oleh orang-orang karena memang hasil kondensatnya itu sangat bagus ya, bagus sekali untuk sebuah minyak asiri ya. Jadi di jintan hitam itu kalau di proses diambil minyak sama prosesnya seperti ini, diasirikan. Jadi jintannya itu dipanaskan ya, seperti kita panaskan senyawa bahan-bahan material kemarin itu pada suhu yang ditentukan, nanti akan keluar minyak jintannya. Cuma jintan sekarang kan sudah mahal, kalau diminyakkan itu biayanya 3 kali lipat, jadi harga jual harus 4 kali lipat karena biaya produksinya itu sudah 3 kali lipat. Jadi kalau mau dibuat minyak minyak jintan itu ya sudah menjualnya sudah 4 kalinya. Jadi kalau produksinya sudah habisnya itu 15.000, berarti jualnya 20.000, ada 4 kalinya. Jadi 4 kali dari proses produksi. Nah, beda dengan minyak-minyak yang bunga kemarin, bunga itu cuma 1 kali kerja jadi. Nah, kalau ini butuh waktu yang lama, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang bagus. Nah, itu sampai di sini dulu. Silakan ditanyakan yang kurang paham antara destilasi uap, destilasi vakum, destilasi bertingkat, atau menggunakan metode solvent